Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Sandiago, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikoterapi Islam, yakni materinya metode psikoterapi barat, dalam poinnya psikoanalisis dan person center. Langsung saja saya menjelaskan tentang definisi dari psikoterapi. Psikoterapi adalah suatu proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih. Dalam interaksi ini ada yang disebut dengan penolong atau terapis dan ada yang disebut dengan tertolong atau klien. Tujuan dari interaksi antara terapi dengan klien dalam psikoterapi adalah mengupayakan perubahan dan penyembuhan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari pola pikiran, perasaan, maupun perilaku. Ada suatu kebiasaan akibat dari tindakan profesional yang dilakukan oleh penolong dengan latar belakang ilmu, perilaku, dan teknik-teknik yang dikembangkannya. Kita langsung masuk pada materi, yakni psikoanalisis terapi. Struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa terdiri dari ID, ego, dan superego, di mana ID adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Sedangkan ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani realitas. Ego berkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima lingkungan sekitar. Fungsi ego di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Selanjutnya yaitu superego. Superego ini adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi, moral, dan cita-cita yang diperoleh dari orang tua dan masyarakat yang menurut individu itu benar atau salah. Superego memberikan pedoman pada penilaian. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan terapi. Tahapan terapi dalam psikoanalisis antara lain: pertama, mengembangkan hubungan dengan terapis, mengalami krisis treatment, memperoleh pemahaman masa lalu yang tidak disadari, mengembangkan resistensi untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri, mengembangkan hubungan transparansi dengan terapis, memperdalam terapi, menangani resistensi dari masalah yang tersingkap. Yang terakhir, mengakhiri terapi. Selanjutnya, yakni teknik dari terapi psikoanalisis. Yang pertama, asosiasi bebas, termasuklah di dalamnya yakni katakanlah apa yang terlintas dalam pikiran, bebaskan aliran pikiran dari emosi. Terapis membantu mendapatkan harapan dan pikiran bawah sadar. Tugas terapis adalah mengidentifikasi materi yang di-refresh. Terapis menafsirkan materi dan memberikan insight. Terapis mendengarkan makna tersembunyi, contoh seleo lidah, dan sebagainya. Yang kedua, interpretasi, termasuklah di dalamnya fungsi mendorong ego untuk menyerap bahan baru, analisis menjelaskan perilaku dalam mimpi, menerjemahkan materi klien, menafsirkan materi yang tidak disadari, menunjukkan perilaku yang ditahan. Kemudian menginterpretasikan emosi atau konflik yang mendasari. Yang ketiga yakni teknik analisa mimpi, termasuklah di dalamnya yakni perasaan yang ditekan atau cerminan dari pikiran, isi mimpi itu sendiri termasuk simbol atau tanda sebenarnya, analisis mempelajari isi mimpi, kerja mimpi yakni proses transformasi simbol menjadi materi yang banyak makna. Yang keempat, teknik analisa dan penafsiran resistensi. Di sini ada tokoh Freud. Dia mengatakan resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan dan perasaan yang di-refreshnya. Selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, yakni person centered therapy. Person centered therapy adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang menangani konflik. Hipotesisnya adalah pertumbuhan yang self-centered akan terbentuk melalui hubungan yang
genius, non-judgmental, sharing, dan empathy. Inti dari terapi ini adalah kepercayaan atau trust. Kita lanjut kepada teori of personality. Untuk memahami kepribadian dan perilaku individu, Rogers merumuskan 19 prinsip dasar atau dalil, yaitu setiap individu berada dalam dunia pengalamannya sendiri yang senantiasa berubah secara terus-menerus, dan individu itu sendiri merupakan pusatnya. Organisme bereaksi terhadap medan fenomenalnya sebagaimana yang dialami dan diamatinya. Medan persepsi itu bagi individu disebut realitas. Selanjutnya yakni definisi dari psikoterapi person center, yakni teori dasarnya bahwa terapis berhasil menunjukkan keaslian atau genuineness, unconditional positive result, serta empati, dan klien akan merespon dengan perubahan yang konstruktif dalam mengorganisasikan kepribadiannya. Di sini ada proses dari psikoterapi person center. Yang pertama, terapis berusaha memahami dunia klien dengan cara bagaimanapun klien ingin menyampaikannya. Wawancara awal tidak digunakan untuk mengumpulkan data riwayat, melakukan diagnosa, menentukan bila mana klien dapat diobati, atau menentukan lamanya treatment. Yang kedua, terapis segera menunjukkan penghargaan terhadap klien, membiarkan klien berjalan dengan cara-cara yang nyaman baginya, mendengarkan tanpa prasangka, tidak memiliki agenda, terbuka pada perasaan negatif ataupun positif, berbicara atau berdiam diri. Yang ketiga, terapi ini pasti efektif karena klien diberikan keluasan untuk berperilaku apa saja. Yang keempat, terapi ini akan tidak efektif maksud saya ketika klien masih terpengaruh oleh faktor eksternal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya Richanieko, mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.